Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang gaya dan hukum Newton di tingkat SMA ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Sebuah benda yang awalnya diam bergerak dengan percepatan tetap selama 5 detik. Nah, kita tulis dulu nih. Jadi dia punya akselerasi atau percepatan. Terus selanjutnya waktunya ini belum tahu ya. Waktunya adalah 5 second, 5 detik. Selanjutnya lagi dia jaraknya yang ditempuh adalah 50 meter. Berarti S-nya sama dengan 50 meter dan masanya 8 kg. Mass sama dengan 8 kg. Pertanyaannya, hitunglah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, force-nya atau gayanya sama dengan berapa? Dari sini kita perlu mencari akselerasi teman-teman ya, karena rumusnya gaya itu massa kali dengan percepatan atau akselerasi. Nah, gimana cara mencarinya? Dari rumus ya, rumus GLBB. Kita punya rumus GLBB itu adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah teman-teman, ini belum ditulis tadi, sebuah benda yang awalnya diam. Nah awalnya diam itu berarti V0 nya 0 ya. V0 nya sama dengan 0. Jadi ini 0 nih, tidak ada nanti ya. Dan S nya ada nilainya. Terus karena itu 0, ini dihapus saja. 0 nya diabaikan, jadi rumusnya tinggal setengah AT kuadrat. Nah, kita cari rumus untuk A-nya. Ini bisa ditulis menjadi kayak gini, teman-teman. AT kuadrat per 2. Dan kita pindah 2-nya, jadi 2S sama dengan AT kuadrat. Untuk mencari A, itu sama dengan 2S per T kuadrat. Sehingga kita bisa langsung mencari A-nya, yaitu 2 dikali distance atau S ini 50 ya teman-teman ya, kali 50 terus dibagi dengan waktu kuadrat 5 kuadrat ya, 5 kuadrat. Dan ini sama dengan 25 ya. Ini kan 25 ya. Jadi 25 dibagi 50 bagi 25 itu adalah 2, sehingga A-nya adalah 4, 2 kali 2 ya, meter per second kuadrat. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan ke rumus gaya. Yang gaya itu sama dengan massa kali percepatan, dan itu sama dengan masanya adalah 8 ya, yang ini teman-teman, 8 dikali percepatannya adalah 4 sama dengan 32 Newton. Oke, terjawab nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2 teman-teman. Sebuah mobil dengan massa 1,5 ton, berarti masanya sama dengan 1,5 ton, dan ton ya, ton, dan di situ kita rubah dalam kilogram dikali 1000 ya teman-teman, berarti 1500 kilogram. Kita kasih pembatas dulu di sini. Iya. Selanjutnya lagi kecepatan teman-teman ya. V sama dengan 72 km per hour per jam. Kita rubah menjadi meter per second teman-teman. Cara merubahnya menjadi meter per second, pertama angka aslinya ditulis 72, terus ada tanda pembagi. 1 km berapa meter? Itu adalah 1000. Berarti di sini ditulis 1000. Selanjutnya yang bawah kan per hour, satunya per second. 1 hour berapa second? Itu adalah 3600. Selanjutnya teman-teman bisa coret ini. Dua buah 0 ya kecoret. Tinggal 72 0-nya ada 1 buah, tambahin 720 per 36 ya. Dan di situ setelah dibagi dapatnya adalah 2, 72 dibagi 36 2, ada 0-nya 1, 20 ya teman-teman, meter per second. Kecepatannya udah dapat. Selanjutnya mobil tersebut menabrak pembatas jalan dan berhenti dalam selang waktu 2 detik. Berarti V2-nya itu sama dengan 0 teman-teman ya, kan berhenti dalam waktu 2 detik. Terus waktunya adalah 2 ya. Jadi ini dianggap V1 ya teman-teman tadi.
hitunglah gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Gaya seperti tadi itu adalah F sama dengan mass kali A ya, massa kali percepatan. Kita cari percepatannya dulu teman-teman. Percepatan itu sama dengan V2 kurangi V1 dibagi waktu. Masukkan nilainya teman-teman. V2 nya itu adalah mana tadi 0 ya, 0 kurangi V1 nya yang ini 20 per waktunya adalah 2 second, dan berarti minus 20 per 2 itu adalah minus 10, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke teman-teman, meter per second kuadrat ya. Oke, selanjutnya gaya ya, gayanya berarti sama dengan massa kali akselerasi, sama dengan massanya adalah 1500 dikali dengan akselerasi atau percepatannya adalah minus 10, dan itu sama dengan minus 15.000, satuannya adalah newton. Nah teman-teman, minus ini menunjukkan dia itu diperlambat ya. Oke, nomor 2 sudah terjawab. Kita lanjut nomor 3. Sebuah objek 13 kg, kita tulis masanya sama dengan 13 kg, berada di atas lantai licin, berarti dia tidak ada gesekan. Objek tersebut diberi gaya horizontal sebesar 58,5, berarti gayanya sama dengan 58,5 Newton. Berapa percepatan objek? Akselerasi atau percepatannya berapa? Kita punya rumus aslinya itu adalah semacam ini, M kali A. Kalau disuruh mencari akselerasi menjadi kayak gini ya teman-teman ya. F dibagi M sama dengan A. Jadi mass-nya ini pindah ke seberang menjadi pembagi ya. Jadi semacam ini rumusnya. Dan kita tulis di sini perhitungannya, berarti F-nya itu adalah 58,5 dibagi dengan 13. Setelah kita bagi, ini dapatnya adalah 4,5, satuannya adalah meter per second kuadrat. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah objek 30 kg berada di atas lantai kasar. Kita tulis dulu di mana ya, di sini boleh. Mass-nya sama dengan 30 kg dan diberi gaya seperti pada gambar. Berarti gayanya ini udah ada ya. Terus lantai kasar memiliki koefisien gesek statis, berarti mu S statis itu sama dengan 0,5, dan kinetisnya mu K ya, mu K, koefisien gesek kinetisnya itu sama dengan 0,3. Hitunglah percepatan objek tersebut jika diberi gaya 120 dan yang B adalah 180. Nah, teman-teman, kita gambarkan di sini ilustrasinya ya. Yang A. Pertama, si objek ini diberi gaya sebesar 120. Nah, kita cari dulu gaya gesek statisnya ya. Itu sama dengan gaya normal dikalikan mu S. Nah, gaya normal teman-teman itu bisa kita cari dari sini. Kita gambar aja di sini ya, di gambar aslinya. Ini ada W, terus ada gaya normal. Yang ini arahnya ke atas semacam ini teman-teman, gaya normal N. Kita cari dulu di sebelah sini. Jadi sigma F arah Y itu sama dengan 0. Yang isinya adalah yang ke atas N, yang ke bawah adalah W. Hanya dua gaya ini aja yang ke arah atas bawah. Dan berarti N sama dengan W. Dan W itu sama dengan massa kali gravitasi, yaitu 30 kali 10. Sama dengan 300 Newton. Nah, masukkan ke sini teman-teman. Berarti ini adalah 300 kali 0,5 ya, 0,5, dan itu sama dengan 150 Newton. Terus kita cari juga gaya gesek kinetisnya, itu adalah N kali mu statis, kinetis ya.
dan itu sama dengan 300 dikali 0,3. Setelah kita kalikan ini dapatnya adalah 90 Newton. Nah, kembali ke soal yang A ya teman-teman ya. Yang A di sini dia ditarik dengan gaya 120 Newton. Nah, pertama kita cek dengan F statis dulu teman-teman. F statisnya ternyata setelah kita hitung ini tadi adalah ini ya 150. Ini 150 Newton. Nah, teman-teman, kalau ditarik dengan gaya 120 Newton, ini yang ini, dan gaya gesek statisnya adalah 150, ini keadaan objek atau bendanya itu tetap diam, belum bergerak. Jadi, di jawaban yang A, akselerasinya itu masih sama dengan 0 karena keadaan bendanya diam, belum bergerak. Jadi kalau gayanya masih di bawah dari gaya gesek gaya gesek statisnya yang ini, itu masih belum bergerak objeknya. Tapi kalau udah di atas sini itu baru mulai bergerak. Oke. Jadi jawaban yang A itu akselerasinya 0 karena keadaan bendanya masih diam, belum bergerak. Kita kerjakan yang B sekarang teman-teman. Yang B dia punya gaya 180 ya. Ini 180 Newton. Terus gaya gesek statisnya itu adalah 150 tetap. Yang ini tetap 150 dan berarti dia bergerak ya teman-teman ya. Bergerak. Nah, setelah bergerak, gaya gesek yang bekerja itu bukan statis lagi, tapi gaya gesek kinetis yang bekerja di situ ya teman-teman, kinetis yang itu sama dengan 90 Newton. Karena kita udah tahu dia melampaui dari gaya gesek statisnya, dia udah bergerak. Sekarang yang bekerja adalah gaya gesek kinetisnya yang FK ya teman-teman. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah akselerasinya sama dengan berapa, kita bisa hitung dari rumus 2 Newton ya, hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A, yang sigma F-nya isinya itu adalah 180 ke arah kanan dikurangi 90 ke arah kiri gaya gesek kinetis, sama dengan masanya itu adalah 30 kg dikalikan akselerasi. Berarti ini adalah 90 sama dengan 30A dan A sama dengan 90 dibagi 30 itu adalah 3 ya. Akselerasinya berarti sama dengan 3, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, yang nomor B, 4B sudah terjawab. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebuah benda 10 kg berada di lantai kasar. Oke, bendanya udah ada nih. Keterangannya di sini 10 kg. Berikutnya koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2. Oke, kita tulis di sebelah sini boleh. Mu kinetisnya sama dengan 0,2. Benda dari keadaan diam berarti V1-nya adalah 0 ya. Kayaknya nggak diperlukan sih infonya, biarkan aja. Diberi gaya pada gambar dan bergerak ya. Berarti ini sudah langsung yang dipakai nanti adalah gaya gesek kinetis dan sama dengan N kali mu. Nah, kita belum dapat nih N-nya, gaya normalnya belum dapat, nanti kita hitung dulu. Selanjutnya kita gambar dulu penguraian dari gaya 80 Newton di sini. Itu kita uraikan menjadi 2 teman-teman, diuraikan menjadi gaya ke arah X, berarti ini kita tulis Fx yang isinya itu adalah F dikalikan dengan cos dari 53 ya. Itu yang arah X. Selanjutnya yang arah Y sini itu ada Fy yang isinya itu juga sama dengan F dikalikan dengan sin ya. Kalau arah Y itu adalah sin dari sudutnya 53 ini. 53. Dan kita masukkan nilainya, F-nya adalah 80. Sin dari 53 itu sama dengan 0,8 teman-teman ya. 0,8 setelah dikalikan ini dapatnya adalah 64 Newton. Dan yang Fx itu adalah 80 dikalikan cos 53 itu adalah 0,6. Setelah dikalikan ini adalah 48 Newton.
Nah, teman-teman, di sini si objek ini sudah mendapatkan gaya berat. Pasti ada gaya berat yang isinya adalah massa kali gravitasi, yaitu sama dengan 10 kali 10 ya, gravitasi 10. Ingat, itu harus hafal teman-teman ya. Berarti ini 10 kali 10 dan sama dengan 100 Newton. Itu gaya berat. Dan kita punya gaya kontak antara objek ini sama lantainya, bidang lantainya itu adalah gaya normal. Ya, ini ke arah Y itu ada 3 gaya. Ada gaya berat, ada gaya normal, dan ada FY ini. Kita cari N-nya, gaya normalnya teman-teman ya. Cara mencarinya kita pakai sigma F arah Y sama dengan 0, yang isinya itu adalah N ke arah atas, dan FY yang arah atas berarti plus, dikurangi yang W ke arah bawah sama dengan 0, masukkan kita pindah ruas saja, N-nya sendiri kan karena mau dicari, itu adalah W dikurangi FY, masukkan nilainya, W-nya itu adalah 100, FY-nya adalah ini ya 64, berarti itu 64, setelah dikurangi ternyata sama dengan 36 Newton. Dapat ya teman-teman, 36 Newton itu adalah N-nya. Masukkan ke sini teman-teman, 36 kali 0,2. Jadi gaya geseknya adalah sama dengan berapa nih? 7,2 ya teman-teman ya, sama dengan 7,2 Newton. Itu gaya gesek kinetisnya. Hitunglah percepatan benda dan jarak yang ditempuh selama 10 detik. Oke, kita hitung gaya arah X-nya teman-teman ya, menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F arah X itu sama dengan mass kalikan akselerasi. Yang isinya itu adalah ke arah kanan itu adalah Fx. Yang ini ke arah kiri itu ada 12 Newton. Langsung tulis 12 Newton aja, terus dikurangi dengan Fx ya, Fk maaf, gaya gesek kinetisnya sama dengan massa kali akselerasi. Masukkan nilainya, Fx nya adalah 48 dikurangi 12 dikurangi Fk nya adalah ini 7,2 ya teman-teman, 7,2 sama dengan massanya adalah 10 kali akselerasi. Kita jumlahkan dan kurangkan ini, berarti ini 36 dikurangi 7,2 itu sama dengan 28,8 sama dengan 10A, dan A sama dengan akselerasi sama dengan 28,8 per 10. Berarti akselerasi sama dengan 2,88, satuannya adalah meter per second kuadrat. Dapat sudah. Nah, selanjutnya hitunglah jarak yang ditempuh ya selama 10 detik. Kita punya waktunya 10 detik dengan menggunakan rumus GLBB ya teman-teman ya. Jadi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Masukkan aja. Di sini 0 tidak ada ya. V0-nya nggak ada. Ditambah dengan setengah kali akselerasinya adalah 2,88, T-nya adalah 10 kuadrat ya. Dan ini sama dengan 1,44 kali 100. Dan itu sama dengan 144, satuannya adalah meter. Oke, terjawab. Akselerasinya udah yang ini. Dan jarak tempuhnya adalah 144 meter. Nomor 5 selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah mobil 0,8 ton kita tulis masanya sama dengan 0,8 ton. Dan itu sama dengan dikalikan 1000 biar kilogram sama dengan 800 kilogram ya teman-teman. Bergerak di jalan dengan kecepatan 90 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 90 km per hour per jam. Di sini kita rubah dulu ke meter per second, teman-teman. Caranya tulis 90-nya tanda bagi 1 meter 1 kilometer berapa meter? Itu adalah 1000, tulis 1000-nya di atas ini.
Dan 1 jam berapa detik? 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kita coret 2 nolnya, 2 nol atas 2 nol bawah, sehingga ini menjadi 900 dibagi 36. Selanjutnya kita bagi 9, yang atas dibagi 9 itu dapatnya adalah 100, yang bawah dibagi 9 dapatnya adalah 4, dan dibagi lagi dapatnya adalah 25, satuannya adalah meter per second. Oke, kecepatannya udah dapat. Selanjutnya kemudian diberi gaya 2400 Newton, berarti force-nya sama dengan 2400 Newton. Selama 4 detik, waktunya adalah 4 second. 4 detik. Hitunglah kecepatan mobil setelah diberi gaya. Jadi V-nya sama dengan berapa? V2 ya. Kita asumsikan di sini itu adalah V1 ini tadi ya, V1. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan persamaan GLBB. Yang rumusnya itu adalah V2, yang GLBB biasanya VT ya. VT sama dengan V0 plus setengah AT kuadrat. Ini rumusnya. Berarti di sini jangan V2. Ini adalah V1 dan yang pertama adalah V0 ya. Ini V0-nya dan ini V1 berarti ya yang ditanyakan, atau VT aja. Nah, masukkan nilainya. Oh, belum dapat akselerasinya. Akselerasi kita bisa cari dari sini dulu teman-teman ya. Jadi akselerasi sama dengan gaya dibagi dengan massa. Gayanya adalah 2400 dibagi dengan massanya 800. Setelah kita bagi, nih coret dulu, 24 bagi 8 ya, itu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Masukkan lagi ke sini teman-teman. V0-nya adalah 25. Yang ini V0-nya, terus ditambah setengah kalikan akselerasinya 3 yang barusan ketemu ini, terus dikalikan waktunya mana tadi? 4 detik ya waktunya. 4 kuadrat sama dengan 25 ditambah 3 kali setengah kali 3 ditambah 16. 16 bagi 2 itu adalah 8. Berarti ini 25 ditambah 3 kali 8. Ya, jadi 16-nya dikali setengah dulu. Dapatnya adalah 8 dan ini sama dengan 25 ditambah 24. 25 ditambah 24 sama dengan 49. Satuannya adalah meter per second. Oke, dapat jawabannya. Jadi kecepatannya itu adalah 49 ya meter per second. Kita lanjut soal berikutnya teman-teman. Seorang anak dengan massa 50 kg, kita tulis dulu di sebelah mana sini boleh, massanya adalah 50 kg, berada di dalam lift yang sedang bergerak ke atas. Oke, kita gambarkan ya, kira-kira kayak gini. Ini anaknya berada di lift, dia sedang bergerak ke atas ya. Jika berat yang dirasakan anak tersebut 650 Newton, jadi di situ itu gaya normal ya. Jadi gaya normalnya itu sama dengan 650 Newton. Jadi ini ada gaya normal N, terus si anak ini juga mempunyai gaya berat itu adalah W, yang itu sama dengan massa kali gravitasi ya. Jadi W sama dengan massa kali gravitasi, ini massanya 50 kali 10, yaitu 500 Newton, itu W-nya. Ya, terus akselerasinya ke arah atas kayak gini. Hitunglah akselerasi atau percepatannya. Oke, benar, yang ditanyakan adalah percepatan, sama dengan berapa. Nah, kita gunakan rumus 2 Newton ya, hukum 2 Newton, sigma F arah Y itu sama dengan massa kalikan akselerasi. Sigma F Y isinya adalah N dulu dikurangi W teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan arah akselerasinya ataupun percepatannya ini. Dia kan ke arah atas, berarti yang ke arah atas sama dengan N juga arah atas, sehingga N dulu baru dikurangi W. Ya, sama dengan massa kalikan percepatan. Massanya adalah N-nya dulu adalah
650 dikurangi W-nya adalah 500 sama dengan masanya 50 kali A. Ini berarti 150 sama dengan 50A. Dan A sama dengan 150 dibagi 50. Dapatnya adalah 3 ya. Akselerasi sama dengan 3 meter per second kuadrat. Ini untuk soal nomor 7 sudah terjawab. Percepatan si liftnya itu adalah 3 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Seorang anak dengan massa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Kita gambarkan lagi di sini. Ini anaknya sedang berada di lift ya. Dan liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan. Oke, udah ada percepatannya. Ini 4 ya percepatannya. Percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Terus masanya 60 kg, berarti dia punya gaya berat W itu sama dengan massa kalikan gravitasi sama dengan lagi 60 kali 10, berarti W-nya adalah 600 Newton. Dan gaya normal ke atas, hitunglah gaya berat yang dirasakan anak. Nah, itu gaya normalnya yang tanyakan ini ya. Ini sama dengan berapa? Ini yang tanyakan. Terlalu kecil, di sini bolehlah N sama dengan berapa. Nah, kita selesaikan dengan hukum 2 Newton juga, yang kayak gini juga ini rumusnya. Sigma Fy sama dengan massa kalikan akselerasi. Nah, arahnya kan ke bawah teman-teman akselerasinya. Berarti sekarang W dulu. W dikurangi N yang searah akselerasinya itu adalah W. Jadi W kurangi N sama dengan massa kalikan A, dan W-nya itu adalah, jangan langsung, kan ditanyakan N, jadi sendirikan N. Jadi begini teman-teman, W dikurangi massa kalikan akselerasi sama dengan N. Sendirikan gaya normalnya, baru masukkan nilainya. 600 dikurangi massanya adalah berapa? 60 ya. 60 dikalikan akselerasinya 4 sama dengan N. 60 dikalikan 4 itu sama dengan 240 ya, gaya normal. Dan setelah kita kurangi, dapatnya adalah 360, benar. Jadi gaya normal itu sama dengan 360 Newton. Oke, ini adalah gaya berat yang dirasakan anak tersebut ketika liftnya bergerak ke bawah. Oke, 8 nomor sudah selesai. Semoga teman-teman paham. Di sini soal-soal tingkat SMA ya teman-teman. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Thank you teman-teman.